Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran, atas undangan yang sudah disampaikan oleh sekolah pada Bapak Ibu sekalian, yaitu terkait pada hari ini sosialisasi modul 1 1.1 dan 1.4 materi pembelajaran guna. Izinkan kami untuk menyampaikan tentang yang pertama modul 1.1. Ini mohon maaf ya. Salah satu program pendidikan yaitu terkait dengan konsep pendidikan menurut Diajar Diwantoro dalam Enasos, Mendodro, Masio, Mentasol, jadi 3 konsep itu dalam hal menuntun dalam proses pendidikan. Kemudian apa yang dituntut? Yang dituntutkan itu adalah kekuatan kodrat. Jadi setiap manusia yang lahir di dunia ini, di sana ada kekuatan kodrat. Ini menurut pemahaman konsep pendidikan keadilan. Jadi ada kekuatan kodrat. Itu kekuatan kodratnya itu terakumulasi dalam 2 hal. Yang pertama itu bermain. Jadi anak yang terlahir itu punya kekuatan kodrat bermain, kemudian berpihak. Nah ini kemudian dalam hal itu lanjutannya dalam hal menuntut itu akhirnya adalah tanam dalam satu konsep pendidikan yang berbeda pada anak, pendidikan yang berbeda pada anak. Selanjutnya kita perlu paham bahwa dalam konsep menuntut yang menuntut kekuatan kodrat berpihak pada anak, itu kita harus memahami bahwa anak yang terlahir itu bukan tabula rasa, bisa mengubah ya tanaman padi itu ya, ketika ditanam itu tidak bisa dirubah nanti hasilnya itu jadi berbuah jagung, itu tidak bisa, atau malah berbuah durian, itu kan nggak mungkin bisa. Nah, tetap ditanam padi itu hasilnya juga padi. Ini filosofi kita, sehingga pemahamannya di sini adalah seorang guru itu adalah seorang petani. Guru itu seorang petani, sedangkan tanaman-tanamannya itu adalah siswa-siswa kita. Sehingga seorang petani hanya bisa memelihara, atau dalam bahasa pendidik ini menuntut, yang memelihara, menyemai dan sebagainya. Kemudian kalau ada hama, gulma dan sebagainya yang mengganggu, bisanya ya menghilangkan, atau supaya tanaman padi itu menjadi baik, semprot dan sebagainya, dikasih air, kemudian disirangi dan seterusnya, sehingga bisa tumbuh menjadi baik. Nah, harapan terakhir dari konsep pendidikan Diajar Diwantoro itu adalah nanti muncul namanya budi pekerti. Sana muncul namanya budi pekerti. Barangkali nanti kalau di kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah ini kalimat yang dimaksud dari menuntut. Kemudian pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah ini tadi menuntun. Nah ini ada tabel semacam ini ya. Jadi agar selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat, maka seorang guru
yang punya kewajiban menuntun ya, itu harus punya 3 hal ini. Ngarso sesulodo, artinya sudah tahu ya. Maksudnya seorang guru bisa memberikan keteladanan. Apakah kedisiplitannya, ya, apakah itu perkataannya, apakah itu akhlaknya sehari-hari mungkin, baik itu di sekolah itu sendiri maupun di masyarakat. Ini akan dilihat oleh anak didik kita, bahkan mungkin masyarakat kita di lingkungan kita. Kemudian yang kedua, yang madya mangun karso, jadi di di tengah nih, di tengah itu memberikan mendampingi gitu nih. Terus ya Pak Pokok. Yang madya mangun karso artinya mendampingi, mendampingan. Terus ini. Jadi dalam proses mendidik itu tidak hanya ketika anak itu diajarkan sesuatu itu kemudian ditinggal pergi, tentunya nanti hasilnya akan berbeda. Ya tentunya akan dijamin terus, akan di kelas kita pakai gitu ya, kita sampaikan, kita kasih job sheet gitu ya, mengerjakan sesuatu, terus kita tinggal pergi, lalu kita lihat hasilnya. Tentu akan berbeda ketika kita ngasih job sheet suatu pekerjaan, kemudian didampingi dalam proses prakteknya itu sampai hasil akhir. Ini tentunya akan berbeda. Nah, ini yang madya mangun karso. Kemudian tuturi dan dayani yang di belakang memberikan dorongan, memberikan semangat seperti itu. Lanjut, kodrat anak merdeka dan bermain. Ini mari kita pahami bersama-sama. Jadi manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Artinya sebetulnya anak itu punya potensi mandiri. Artinya mereka itu bagaimana supaya menjadi manusia yang merdeka, sehingga anak itu tidak tergantung dari orang lain, tetapi mereka punya kemandirian berdasarkan potensi yang dimiliki. Sehingga ini disebut artinya mereka berdiri di atas berdaya sendiri dengan kekuatan sendiri. Kemudian masuk pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia. Ternyata anaknya yang bernama Asti gitu ya, masih kecil, karena Pak Suwardi ini sedang mengerjakan tugas, sedang serius di target waktu, misalnya kerja ayah gitu. Itu anaknya mengganggu terus, akhirnya dimarahi, kemudian disuruh keluar, kemudian dikunci. Padahal waktu itu musim salju yang sangat dingin. Nah, ternyata sampai tugasnya selesai lupa kalau anaknya di luar. Ketika dilihat di luar, ternyata sudah pucat dingin, sudah pucat. Dan akhirnya singkat cerita ini ternyata anaknya ketika itu sudah mengalami sakit yang luar biasa dan mengalami cacat, macam cacat mental. Dan sehingga di situ ada perasaan yang sedih dan sebagainya, sehingga muncullah ini kalimat ini. Kowe bapaknya tak mulyakake salawase. Maka akhirnya itu muncul bahasa berhamba pada anak itu dari ini. Tapi mungkin bahasa kita tentunya lain. Nah ini dalam foto sejarah ini namanya Asti. Ya, maksudnya ini ternyata berhamba pada anak itu pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Lanjut, bukan tabula rasa. Jadi anak bukan tabula rasa. Jadi anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Artinya anak itu sebenarnya sudah punya potensi, ya, yang disebut kodrat alam tadi, atau mungkin bahasa dalam agama kita itu fitrah. Nah itu sudah terlahir dengan fitrahnya masing-masing. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama menurut pemahaman beliau. Sehingga tujuan pendidikan adalah menuntut
menuntun atau memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis yang sama-sama tadi, agar dapat memperbaiki lakunya, maksudnya proses hidupnya itu, untuk menjadi manusia seutuhnya. Itu menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosio-kultur budaya. Jadi maksudnya istilahnya menguatkan potensi tadi, lakunya anak menguatkan potensi tadi. Itu ada dua hal. Yang pertama itu dari konteks diri anak itu sendiri, dari dalam diri anak. Kemudian juga sosio-kultur. Sosio-kultur itu ya di lingkungannya, budaya lingkungannya itu seperti apa. Nah, ini seperti ini ya, dalam menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Itu ada empat tingkatan ya, empat tingkatan. Itu disebut wiraga, itu umur 0 sampai 8 tahun, usia PAUD. Kemudian wiraga wirama ini umur 8 sampai 16 tahun. Ini SD kelas 1 sampai kelas 3. Ini kompetensinya itu mengenal dan menguasai teks. Kemudian wiraga wirama ini 8 sampai 16 tahun. Ini kelas 4 SD, di atasnya kelas 4 SD. Kompetensinya itu memperdalam dan memperluas konteks keterampilan bertanya. Kemudian wirama itu umur 16 sampai 24 tahun. Itu nanti menjadi pelajar mandiri. Kalau untuk tingkat SMA atau SMK itu punya orientasi pilihan hidup atau disebut passion ya. Punya orientasi pilihan hidup. Jadi mereka itu mungkin akan menemukan jati dirinya itu seperti apa. Itu nanti akan muncul berbeda-beda dari setiap anak tersebut. Nah, ini contoh berupa foto atau gambar mengenai menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Itu seperti itu contohnya. Mungkin di sekolah kita mungkin nanti akan punya konteks yang sesuai dengan kita. Menebalkan laku anak itu dengan kekuatan konteks sosiokultural. Nah, ini itu menebalkan laku anak dalam sosial budaya Manggarai. Ini istilahnya juga cukup asing. Antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat seperti itu. Jadi buti itu artinya pikiran, perasaan, kehendak, kemauan. Seperti itu tenaga. Sehingga setelah dibagi ada cipta, rasa, karsa, karya, pekerti. Ini akhirnya menjadi keseimbangan atau keselarasan hidup. Nah, ini kalau yang dicontohkan ini permainan gamelan, menenun. Ini contohnya seperti itu. Kemudian ini contoh gambarnya. Uji pekerti itu hasilnya seperti ini. Nah, mungkin kalau di sekolah kita ya, kalau di otomotif ya seperti apa, di sepeda motor seperti apa kan, uji pekertinya ini. Kalau di teknik permesinan ya mungkin buat spare part dan sebagainya, di elektronika buat karya-karya inovatif, tepat guna dan seterusnya itu. Ini contoh-contohnya. Nah, ini terkait filosofi petani tadi sudah paham ya. Jadi seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya seperti itu. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, ada filosofi kunci dari KHD, ada filosofi kuncinya. Relevansinya adalah maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan,
dan pembagian setingkat. Mungkin perlu kita pahami juga tentang kaitannya dengan capaian mengenai ini. Jadi yang pertama ya, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Dan yang kedua, melakukan evaluasi refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan secara umum di Indonesia, dan secara khusus di sekolah kita, untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif, untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid atau siswa. Kemudian capaian khususnya itu mampu mendemonstrasikan, artinya nanti ya mungkin dengan pemahaman ini nanti harapannya kita bisa mendemonstrasikan di kelas-kelas kita mengenai konsep budaya positif, motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, kemudian hukuman dan penghargaan. Juga 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan juga segitiga restitusi. Ini mungkin barangkali istilah-istilah saya juga baru ini. Ada istilah-istilah baru seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah itu aman dan berpihak pada anak. Kemudian mampu menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Kemudian bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah, ini tujuan khususnya. Nah, kembali sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara mengenai budaya positif atau ekosistem positif. Itu di sini dicontohkan ada satu contoh yang paradigmanya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani tadi ya, yang dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang murid yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat membantu fungsi tanah dan seterusnya, yang memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, membasmi ulat dan seterusnya. Tadi sudah tersampaikan. Kemudian terkhusus di sini yang akan kita sampaikan adalah perubahan paradigma tentang teori kontrol, ya, atau disebut di sini ada istilah lain ilusi kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana seorang guru itu mengontrol murid? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif itu nanti akan efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ada 4 hal ini tentang perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Kemudian selanjutnya perubahan paradigma stimulus kontrol. Kemudian lanjutnya nanti menjadi teori kontrol. Nanti mungkin akan lebih ke perbandingan ya. Ini ada satu pertanyaan mungkin perlu kita pikirkan. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kira-kira bisa nggak kita mengontrol seseorang? Misalkan seorang pemimpin mengontrol anak buah, atau orang tua mengontrol anaknya. Kira-kira bisa tidak? Nah, ini dalam teori ini stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini padanannya seperti itu maksudnya. Kemudian stimulus kontrol, stimulus respon
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Ini perbandingan antara dua hal itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini di stimulus respon. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata teori kontrolnya beda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus kemudian ada lagi pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi ketika rujukan gagal itu ternyata bisa melakukan pemaksaan. Ini pada stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan yang baru. Jadi lebih pada bagaimana istilahnya bertukar pikiran, kemudian sharing dan sebagainya dalam teori kontrol. Ketika ada perbedaan itu bagaimana di situ bisa disatukan, tapi ada satu titik tengah, titik tertentu yang di situ muncul kesepakatan itu maksudnya. Kemudian berikutnya, apa makna disiplin? Ya, berasal dari bahasa Latin itu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Memang diambil dari sana ini mengenai pemahaman ini. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin setelah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Mungkin bisa kita pahami di sini ya tentang teori motivasi perilaku manusia. Untuk yang pertama yang kita pahami di sini motivasi eksternal. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 tingkatannya. Motivasi eksternal, dan lagi ada motivasi eksternal, motivasi internal, tujuan psikologis. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Itu contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ada suatu aturan. Nah ini kategorinya adalah motivasi eksternal. Jadi motivasinya itu eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan, artinya mencari nyaman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini motivasinya juga eksternal. Misalkan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalkan contoh ya, misalkan di sekolah kita, apa yang saya dapatkan ketika saya itu disiplin, ketika saya itu akan datang lebih pagi, atau mungkin menjadi pendidik yang baik. Itu motivasinya apa? Ini kalau motivasinya dari orang lain atau institusi, ini termasuk motivasi eksternal. Mungkin barangkali nanti ada penghargaan, kemudian nanti ada hadiah dan sebagainya. Nah, yang diharapkan itu yang ketiga, itu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Karena pernyataannya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Artinya motivasi dari dalam internal dalam rangka untuk tujuan disiplin tersebut. Nah, coba kita renungkan sebentar ini menurut Ki Hajar Dewantara tentang kata merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap
buat memerintah diri sendiri. Nah, ini barangkali juga menjadi dorongan kita, mungkin menjadi motivasi juga. Nah, ini mengenai tingkatan mulai dari ketika kita ingin menjadi menerapkan budaya disiplin itu. Yang pertama ada peraturan kelas. Peraturan kelas itu tingkatannya paling bawah nih. Dia nanti ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas itu sudah sampai atau implementasi dengan baik, maka akan timbullah lingkungan positif. Lingkungan yang positif nanti akan terciptalah budaya positif. Selanjutnya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Orang-orang di sekitar memakai helm itu apakah sudah benar motivasinya itu dari diri sendiri atau hanya karena aturan? Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Nah, ini tentunya ada di masing-masing. Mungkin ada yang karena aturan, tapi ada yang sudah memang benar-benar memahami ini. Kalau saya tidak menggunakan masker, misalkan nanti bisa mengganggu orang lain, atau kalau ada virus bisa menular orang lain, dan juga mungkin bisa memproteksi, mengamankan diri sendiri. Dan mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, kalau ini sudah ketika kita melaksanakan peraturan 3M itu didasarkan dari dalam, itu artinya memang sudah benar, itu sesuai dengan konsep. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti kalau ini latihan? Barangkali ketika kita memenuhi kewajiban di sekolah. Ini. Nah, ini ada satu contoh Bapak Ibu, barangkali nanti ke depan mungkin perlu, terutama mungkin barangkali wali kelas juga, atau mungkin kita sebagai guru itu perlu ada kesepakatan kelas. Di mana kesepakatan itu asalnya dari keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang itu merupakan kesepakatan. Misalkan seperti ini. Kesepakatan kelas itu contohnya datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, ini dibuat oleh kelas tersebut. Jadi bukan dibuat oleh seorang wali kelas atau seorang guru, tetapi ini dimusyawarahkan atau dibicarakan dengan antara guru dengan murid. Menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam belajar, keyakinan kelas. Nah, ini contoh yang bisa saya sampaikan. Selalu kembalikan guru ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Ada di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan mahasiswa. Sebetulnya ini ya. Nah, ini nanti yang dicapai keyakinan kelas itu adalah ketika ini ya. Yang pertama, aturannya selalu kembalikan kepada tempatnya, itu keyakinan kelas yang tidak dicapai atau nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Ini keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang tidak dicapai. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas atau kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain.
komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu keyakinannya adalah nanti terkait dengan keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain, atau kesabaran. Gunakan masker ini keyakinan yang dituju itu adalah kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan. Ini contohnya terkait dengan keyakinan kelas. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah keyakinan kelas, itu harus sama-sama dipahami dalam satu kelas itu tentang keyakinan apa yang dituju. Jadi nilai kebajikan apa yang dituju. Ini memang perlu dipahamkan pada siswa saat mungkin awal pembelajaran. Saat awal pembelajaran, jadi perlu diterapkan. Jadi jangan sampai nanti siswa itu mengikuti aturan itu hanya karena ingin terhindar dari hukuman. Tapi bagaimana dimotivasi sampai pada titik ini, ada keyakinan dan nilai kebajikan yang dituju. Nah, ini satu contoh, barangkali mungkin biar tidak ngantuk nih. Mungkin sama-sama dipikir ini. Mencatat 100 kali di dalam buku, kalimatnya saya tidak konsekuensi. Sanksi atau konsekuensi sama ini. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Konsekuensi ya? Konsekuensi atau sanksi? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, lanjut. Nanti dilihat ada kuncinya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sanksi apa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke. Kita lihat hasilnya. Hukuman. Ini sanksi atau konsekuensi, Bro? Berarti itu definisi hukuman sama sanksi bisa diartikan hukuman ini, sanksi ini. Itu kuncinya. Dan kuncinya itu salah betul. Kunci salah kan bisa. Saya nyamot yang terakhir ini. Ternyata begini pemahamannya. Kenapa ini sanksi bukan hukuman? Yang terakhir ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini apa kategorinya sanksi atau konsekuensi? Itu ternyata pemahamannya begini. Anak-anak yang mengikuti pelajaran basket itu memang sebelum basket itu supaya lari 2 kali mengelilingi lapangan bola basket. Jadi walaupun terlambat atau tidak terlambat tetap lari mengelilingi lapangan 2 kali. Nah, maka ini disebut bukan hukuman tapi konsekuensi. Monggo ini bahasanya cukup beda-beda tipis nih. Definisi terapi ya tidak ada. Nah, sekarang ini perbedaan hukuman dan konsekuensi.
Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Terus yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nyata ini. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, tidak nyamannya jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Sedangkan kalau hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk. Konsekuensi itu konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu biasanya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi itu paling hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi menurut pemahaman dari materi ini. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada apa namanya? Cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Kemudian kesenangan, penguasaan, kebebasan. Ini dalam rangka untuk bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia. Ini ada contoh-contoh terkait dengan ini tadi ya, kebutuhan dasar manusia. Misalkan ini pertanyaan-pertanyaan. Terus kemudian selanjutnya coba kita pahami 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Sebagai seorang guru kita diminta untuk memahami 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Dan nanti mungkin bisa kita petakan. Kita sebagai guru itu bisa memetakan, oh saya itu di posisi yang mana? Bisa dijawab oleh masing-masing, dalam hatinya masing-masing, tidak usah perlu diungkapkan. Yang pertama, ada 3 kategori, yaitu identitas gagal. Identitas gagal itu kontrol dari luar. Yang kedua, identitas berhasil atau sukses. Ini kontrol dari luar juga. Yang ketiga, identitas berhasil atau sukses, kontrol diri. Yang identitas gagal itu kategori sebagai seorang guru itu ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu guru itu ternyata punya potensi sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, bisa menjadi teman, pemantau, bahkan yang tertinggi itu adalah manajer. Contoh, ibu kecewa, bapak kecewa karena kamu begini-begini dan seterusnya. Ini kategori seorang guru membuat orang merasa bersalah. Nah, ini kategorinya ternyata masuk identitas gagal. Yang kedua, identitas berhasil atau sukses. Ini kontrol dari luar. Mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Guru bisa sebagai teman, pertama, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Itu guru sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian guru sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya, seperti itu. Nah, contohnya sebagai penghukum itu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, misalnya seperti itu. Terus kalau kata-kata yang terkait guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, itu kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya itu, sampai ibu stres, misalkan itu contoh. Kalau sebagai teman itu bahasanya
Ingat tidak, ibu pernah bantu. Kalau pemantau, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang seharusnya dilakukan misalnya? Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini dulu sebagai manajer. Nah, hasilnya kalau sebagai hukum hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Sedangkan membuat orang merasa bersalah itu hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal, juga berbohong. Kalau sebagai teman itu nanti siswa bisa ketergantungan. Kalau sebagai pemantau ini biasanya nanti siswa menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau sebagai manajer itu akan menguatkan pribadi siswa tersebut. Nah, ini tingkatan tertinggi. Jika guru itu mampu menjadi manajer, tapi mungkin ini bisa kombinasi ya. Suatu saat mungkin bisa jadi teman, bisa jadi pemantau, bisa jadi manajer dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan tidak masuk di kategori identitas gagal. Artinya ketika kita mengatasi siswa bermasalah itu ternyata siswa itu malah tambah bermasalah, itu artinya gagal. Kalau siswa itu ada peningkatan dalam, mungkin kalau dalam bahasa di kamus dari arti dasarnya itu ganti rugi. Tapi dalam hal ini, dalam pendidikan, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang dimaksud pengertian restitusi. Kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi itu membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, mengenai restitusi itu diilustrasikan di sini dalam sebuah tindakan ketika kita menghadapi masalah, menghadapi siswa yang bermasalah, itu salah satu teori untuk mengatasi siswa bermasalah itu contohnya ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu langkah pertama itu adalah menstabilkan identitas. Langkah yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas. Itu contohnya adalah dengan pertanyaan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini mungkin satu perkara kunci. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Itu contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, dibuat suatu keyakinan, jadi menanyakan keyakinan. Yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Mungkin tadi ya ada kesepakatan kelas gitu ya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati itu perlu tersampaikan pada anak yang bermasalah. Dan yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh satu pertanyaan yang bisa dilakukan ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah dengan langkah ini segitiga restitusi. Nah, selanjutnya ini penjabaran. Nah, ini menstabilkan identitas. Itu maksudnya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Jadi bukan menjatuhkan, menstabilkan identitas itu membuat anak merasa gagal,
membuat anak yang merasa gagal itu karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap diri. Misalkan contoh ini, itu berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini satu contoh. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah itu adalah membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, fisik, tenaga, freedom, kebebasan, love, and belonging. Apa nih artinya Pak? Cinta dan kasih sayang. Terus lagi fun atau survival. Survival apa fun? Tahan hidup. Validasi tindakan yang salah. Contoh ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu kan tidak melakukan itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting buat kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Ya, ini contoh-contoh validasi tindakan yang salah ketika kita menghadapi masalah pada anak kita. Yang terakhir, menanyakan keyakinan, yaitu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berorientasi dengan orang lain. Maksudnya, jadi dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak itu bagaimana kita bisa menghubungkan dengan norma sosial yang ada di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat terkait dengan nilai-nilai dasar manusia. Menanyakan ya, contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas setelah kita? Nilai-nilai apa yang kita di kelas ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa dan seterusnya. Nah, terus kemudian selain segitiga restitusi itu kita perlu ada intervensi. Disebut intervensi 30 detik. Gitu. Contohnya di sini pertanyaannya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Dan sebagainya. Pertanyaan kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Contohnya ini. Pertanyaan terkait dengan intervensi 30 detik. Ini bahasa yang dimunculkan seperti itu. Nah, cukup Bapak Ibu kita kemudian juga di dalamnya itu ada kaitannya dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kemudian cara mengatasi siswa yang bermasalah, dan tadi dengan restitusi tadi, contohnya dengan segitiga restitusi. Nah, harapannya nanti bisa diterapkan di sekolah kita. Kemudian ini juga membawa manfaat bukan hanya sendiri dan umumnya Bapak Ibu jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian dan jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, harapannya di depan mungkin bisa menjadi bahan masukan untuk kita, sharing untuk kita, dan menjadi kemajuan bagi sekolah kita SMK Muhammadiyah 1. Demikian, kita mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.